yang membedakan kegiatan kita di dalam Islam antara tradisi, antara adat dan ibadah adalah terletak pada niat. Maka niatkan menikah ini beribadah, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, bahkan juga sunnah para nabi dan rasul. Maka Rasulullah mengingatkan ada 3 kelompok yang wajib ditolong oleh Allah. Salah satu haqqun 'alallahi a'anatuhum. Yang pertama adalah mujahiduna fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, wajib ditolong oleh Allah. Dan yang kedua adalah al-katibu yuridul ada, seorang budak yang berjuang keras memerdekakan dirinya, wajib ditolong oleh Allah. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan panjenengan pada sore hari ini adalah an-nakihu yuridul afaf, orang yang menikah yang berkeinginan untuk menjaga kehormatannya, maka Allah akan menolong kegiatan-kegiatan seperti ini. Sekali lagi kita kata niat. Selanjutnya Mas Yofi, sebentar lagi panjenengan akan mengucapkan sigot ijab dan qabul, perjanjian perkawinan yang menyebabkan arasy bergetar. Maka hal ini juga akan mengakibatkan arasy bergetar, tetapi kalau perjanjian ini dirusak, orang yang menceraikan istrinya, mentalak istrinya, arasy itu juga bergetar. Abghadul halal ilallah atolak, perbuatan yang halal tapi gak disenangi Gusti Allah adalah menceraikan, ikatan yang luar biasa ini. Maka ikatan ini di dalam Al-Quran disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung, dipadakno, disamakan dengan perjanjian luhur para nabi ulul azmi, nabi yang memiliki kesabaran di atas rata-rata. Ini juga menggunakan wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Bahkan perjanjian fenomenal Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya Bani Israel, sampai-sampai Allah harus mengangkat bukit Tursiani di atas kepala mereka agar serius. Ini juga menggunakan sigot mitsaqan ghalidha. Jadi ikatan perkawinan adalah ikatan yang luar biasa. Jangan diputus, jangan sampai dirusak. Maka bertekadlah membawa perjanjian ini sampai nanti menghadap kepada Allah, mengantarkan istri panjenengan dan juga keluarga panjenengan di surganya. Surah Yasin menyebutkan hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Para suami istri itu dalam satu akidah akan dipertemukan oleh Allah di surganya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya orang yang menikah, kata Rasulullah, diibaratkan menjalankan separuh agama. Idza tazawadal 'abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillah fi syatril baqi. Orang menikah diibaratkan menjalankan separuh agama dan diminta untuk menyempurnakan yang separuhnya dengan bertakwa. Mengapa orang yang menikah diibaratkan menjalankan separuh agama? Memang ibadah menikah berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah menikah tidak sama dengan sholat yang dibatasi oleh waktu setelah salam selesai. Ibadah puasa dibatasi waktu 30 hari, ada yang 29 hari, hanya di bulan Ramadan, setelah itu selesai. Ibadah haji dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan tahun ini dibatasi dengan pandemi, sehingga tidak semuanya bisa berangkat haji. Nah, ibadah menikah unlimited edition, ibadah yang tidak dibatasi oleh waktu. Jika hari-hari panjenengan dipergunakan untuk berkhidmat kepada keluarga, di dalam rangka mencari rezeki yang halal, mentarbiyah keluarga, anak dan istri, bahkan bercengkramah dengan keluarga demi keharmonisan sebuah rumah tangga, maka diapresiasi yang luar biasa oleh Islam. Julusul mar'i ma'ayalihi ahabbu ilallah min itikafi fi masjid hada, kata Rasulullah. Orang yang bersantai-santai, bercengkramah dengan keluarganya lebih aku cintai daripada orang yang iktikaf di masjidku ini. Padahal iktikaf di Masjid Nabawi niku ganjarane luar biasa. Salatnya 1 rakaatnya sama dengan 1000 rakaat. Tapi Allah lebih mengapresiasi orang yang menghabiskan banyak waktunya di keluarganya. Inilah hebatnya ibadah menikah. Nah, hari-hari itu panjenengan akan memperoleh limpahan rezeki yang luar biasa. Maka selanjutnya, di dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, tidak ada bekal yang paling utama kecuali bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah, aplikasi ketakwaan, Mas, itu bisa diwujudkan dengan membangun segitiga emas. Segitiga emas, kaki yang di bawah itu adalah panjenengan dengan istri, dengan keluarga. Kaki yang sebelahnya adalah orang tua, baik itu mertua, dan yang di atasnya adalah Allah dan Rasulnya. Bangun komunikasi, bangun segitiga ini dengan baik.
Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, tentu dengan menjalankan perintah-perintahnya. Sholat 5 waktu. Lebih-lebih sampai memilih tempat masjid sebagai melangsungkan akad nikah. Tentu sampai nanti tidak harus melupakan masjid. Banyak berkunjung ke masjid, memakmurkan masjid dengan anak dan istri. Bangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Ini penting. Perintah taat kepada Allah digandeng dengan perintah taat kepada orang tua. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Bahkan syukur panjenengan kepada Allah tidak ada artinya tanpa dibarengi dengan syukur kepada orang tua. Anishkurli wali walidaik. Oleh karenanya inilah ketika Rasulullah menikahkan Sayyidina Ali pernah menyampaikan. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, karena memang belum pernah menikah. Jadi wong Jawa ngarani colo si ndolak lolok. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma ba'da hada ya Rasulullah?" Setelah ini aku harus bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab dengan singkat, "Hiyalaka ya Ali, Fatimah sepenuhnya untukmu. Sepenuhnya ada pada tanggung jawabmu. Tapi ingatlah, Fatimah adalah darah dagingku, belahan jiwaku. Jika Fatimah bergembira, senang, aku juga merasa bergembira dan senang. Jika Fatimah bersedih, maka aku ikut bersedih." Ini mewakili ungkapan keluarga dari orang tua Mbak Daniar. Bapak Ermansyah tentu mengatakan seperti itu. Mbak Daniar adalah putriku, belahan jiwaku. Jika dia senang, maka aku juga akan senang. Maka bahagiakanlah. Ma akraman nisa ilal karim wa ma ahanahunna ilal laim. Tidak dikatakan seorang itu mulia sebelum dia mampu memuliakan istrinya. Dan orang itu biasanya akan menghinakan istrinya, maka dia juga akan terhina. Jadilah suami yang mulia, yang mampu memuliakan keluarga. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan syahadat dan istighfar nanti akan dipimpin oleh Bapak Penghulu. Kami akhiri aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.